Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran kali ini pembahasan kita adalah tentang kebijakan dividen. Apabila kita membahas tentang dividen, berarti kita membahas tentang saham. Setiap pemegang saham secara umum menginginkan ada dua return atau tingkat pengembalian yang mereka harapkan. Yang pertama adalah capital gain dan yang kedua adalah dividen. Capital gain adalah selisih antara harga jual saham dengan harga beli saham. Nah, jika harga jual saham lebih tinggi dari harga beli saham, maka para pemegang saham akan mendapatkan capital gain. Sebaliknya, jika harga jual saham lebih rendah daripada harga beli, nah para pemegang saham akan mengalami kerugian yang disebut dengan capital loss. Nah, selain dari capital gain, return atau tingkat pengembalian yang diinginkan oleh para pemegang saham adalah berupa dividen. Secara sederhana, dividen ini adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham biasa atau bagian dari laba perusahaan yang menjadi hak dari para pemegang saham biasa. Nah, di sini tentu para pemegang saham ataupun perusahaan tentu menginginkan perusahaan itu memperoleh laba yang selalu meningkat dari periode ke periodenya. Karena nanti perolehan laba yang semakin bagus akan mempengaruhi kepada tingkat pembayaran dividen. Nah, tentu para investor menginginkan dividen yang selalu meningkat dari setiap periodenya. Para perusahaan yang telah memperoleh laba ataupun memperoleh keuntungan tadi, dalam hal kebijakan dividen ini selalu dihadapkan kepada beberapa pertanyaan penting seperti ini. Pertanyaan pertama adalah seberapa besar nanti laba tersebut dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Jadi dari perolehan laba tadi, berapa bagian atau berapa jumlah dari laba tersebut yang dapat dibayarkan atau yang dapat diberikan kepada para pemegang saham. Nah, kemudian setelah ditentukan berapa jumlah laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham, perusahaan masih harus menjawab pertanyaan berikut, yaitu apakah dari porsi laba tersebut, apakah nanti perusahaan mengambil kebijakan untuk menaikkan dividen atau dengan cara membeli kembali saham mereka. Nah, jadi laba tadi apakah nanti dengan cara menaikkan dividen dari periode sebelumnya atau perusahaan dapat membeli kembali saham perusahaan yang telah mereka terbitkan. Nah, selanjutnya pertanyaan juga yang tidak kalah pentingnya adalah apakah kebijakan dividen perusahaan saat ini yang konsisten dan stabil itu perlu dipertahankan atau bisa diganti dengan sistem kebijakan dividen yang bervariasi. Nah, maksudnya bervariasi di sini adalah jumlahnya tidak tetap mengikuti kondisi perusahaan saat ini. Nah, jadi kalau misalnya kondisi perusahaan baik, perusahaan merasa mampu untuk membayarkan dividen atau untuk meningkatkan dividen, maka dividennya akan dinaikkan. Jadi tergantung kepada kondisi perusahaan. Ketika perusahaan memutuskan seberapa besar jumlah kas ataupun bagian dari laba yang dapat didistribusikan kepada para pemegang saham, perusahaan harus ingat bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai-nilai pemegang saham. Nah, jadi di sini perusahaan harus bisa menentukan sasaran rasio pembayaran, di mana sasaran rasio pembayaran ini maksudnya adalah persentase laba bersih yang dapat dibayarkan sebagai dividen tunai. Nah, perusahaan harus bisa menentukan sasaran rasio pembayaran ini yang didasarkan kepada preferensi investor atas dividen atau atas keuntungan modal. Nah, jadi di sini perusahaan harus melihat apakah investor itu lebih memilih untuk menerima dividen atau investor meminta perusahaan untuk menanamkan kembali bagian yang merupakan hak mereka atau kas yang akan mereka terima ke dalam perusahaan sebagai laba yang ditahan dengan asumsi bahwa mereka akan memperoleh keuntungan modal di masa yang akan datang. Nah,
Di sini kita ingat kembali pada saat menentukan nilai saham dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Nah, jika perusahaan meningkatkan rasio pembayaran ini, maka dividen akan naik, ya. Nah, namun kenaikan ini menyebabkan harga saham juga akan naik, ya. Nah, tetapi jika nanti dividen itu naik, berarti perusahaan harus menyediakan uang ataupun jumlah dari laba yang dapat diinvestasikan kembali itu akan nilainya menjadi lebih sedikit. Nah, jadi di sini kalau dividennya dinaikkan berarti laba ditahannya sedikit, ya. Atau kalau dividennya dikurangi maka laba ditahannya naik, ya. Nah, jadi di sini terjadi apa ya istilahnya itu dampak yang berlawanan arah, ya. Jadi apakah kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan itu nantinya akan memberikan dampak yang berlawanan arah. Nah, maksudnya adalah tadi seperti sudah saya sebutkan bahwa jika dividennya dinaikkan atau rasio pembayaran dividennya dinaikkan, maka jumlah dana atau kas yang tersedia untuk diinvestasikan kembali sebagai laba yang ditahan akan berkurang. Nah, di sini perlu adanya kebijakan perusahaan yang sangat optimal, di mana nanti terjadi keseimbangan antara dividen dan laba yang ditahan, ya. Nah, kebijakan dividen yang optimal di sini maksudnya adalah kebijakan dividen yang menghasilkan keseimbangan antara dividen saat ini, pertumbuhan di masa depan, dan memaksimalkan harga saham perusahaannya. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa bagaimana kebijakan dividen perusahaan itu dapat menyeimbangkan antara tingkat dividen yang dibayarkan saat ini dengan laba yang ditahan, sehingga nanti akan berdampak kepada memaksimumkan harga saham perusahaan di masa yang akan datang. Dalam hal menentukan kebijakan dividen yang optimal, perusahaan harus bisa menganalisa manakah yang lebih disukai oleh investor. Apakah investor itu lebih menyukai dividen tunai atau lebih menyukai keuntungan modal di masa yang akan datang. Nah, kita lihat ada beberapa motif investor yang lebih menyukai dividen tunai. Seperti teori kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Miller dan Modigliani yang menyatakan bahwa para investor itu lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada keuntungan modal yang belum pasti di masa yang akan datang. Nah, jadi di sini pada kelompok investor yang menyukai investasi jangka pendek, ya. Jadi mereka lebih tertarik kepada pendapatan yang nyata saat ini ketimbang keuntungan modal yang dapat mereka peroleh nanti di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, jadi mereka lebih menginginkan jumlah dividen yang tinggi ketimbang porsi laba yang ditahan, ya. Nah, di selain itu mereka juga menginginkan apa ya pendapatan yang bersih. Artinya adalah kalau nanti mereka ingin menginvestasikan kembali dividen tersebut, mereka dapat membeli kembali saham di perusahaan yang lain, ya. Meskipun di situ nanti ada biaya pajak dan lain sebagainya, tetapi mereka lebih apa ya menginginkan pendapatan nyata saat ini, ya. Nah, banyak ya para pensiunan yang menggunakan apa konsep ini dalam mencari untuk pendapatan di hari-hari setelah mereka pensiun. Jadi sebelum mereka pensiun mereka berinvestasi di saham. Nah, pada saat dia pensiun, dia menginginkan adanya pendapatan dividen yang rutin dan cukup tinggi setiap bulannya atau setiap tahunnya. Jadi mereka tidak menyukai investasi jangka panjang yang berharap keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang, karena mereka berorientasi pada pendapatan saat ini karena mereka sudah pensiun, ya. Nah, itu salah satu beberapa alasan mengapa para investor itu menyukai pembayaran dividen yang lebih besar saat ini ketimbang laba yang ditahan. Nah, sebaliknya ada beberapa investor yang menyukai
investasi jangka panjang, di mana mereka lebih memilih untuk menginvestasikan dividen mereka itu dalam laba yang ditahan, sehingga nanti perusahaan dapat menggunakannya untuk ekspansi usaha di masa yang akan datang, sehingga mereka akan memperoleh keuntungan modal di masa yang akan datang. Mereka tidak mementingkan pendapatan saat ini ya. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, di mana investor lebih menyukai tingkat pendapatan dividen yang cukup besar ya. Jadi masing-masing investor memiliki alasan mengapa mereka menyukai pembayaran dividen saat ini yang lebih besar, atau mereka menyukai menginvestasikan kembali dalam bentuk laba yang ditahan. Nah, ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam hal kebijakan dividen. Yang pertama adalah hipotesis muatan sinyal atau informasi. Kalau dari kalimatnya sih sangat ini sekali ya, sangat ilmiah sekali bahasanya. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa investor menilai perubahan dividen sebagai sinyal ramalan laba oleh manajemen. Jadi di sini bahwa jika saat ini perusahaan merubah kebijakan dividennya, misalnya dari yang sebelumnya 50% lalu diturunkan menjadi 20% misalnya. Nah, perubahan itu adalah sinyal bagi para investor bahwa manajemen telah meramalkan untuk laba perusahaan di masa yang akan datang akan mengalami penurunan. Nah, dari sini bisa dapat didapatkan informasi bahwa manajemen perusahaan telah memprediksi bagaimana perolehan laba perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dari sinyal atau informasi ini nanti investor bisa mengambil keputusan apakah mereka akan menginginkan dividen yang tinggi atau laba yang ditahan yang lebih banyak misalnya, atau mungkin mereka karena diprediksi terlalu buruk mungkin laba perusahaan di masa akan datang, mereka bisa menjual sahamnya saat itu gitu ya, kemudian menginvestasikannya kembali di perusahaan yang lain misalnya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah dampak klien. Nah, di sini maksudnya adalah kecenderungan suatu perusahaan untuk menarik sekumpulan investor yang menyukai kebijakan dividennya. Jadi di sini semacam strategi perusahaan untuk untuk menambah ataupun menarik investor lainnya, di mana caranya itu adalah mereka mengumpulkan investor-investor yang menyukai kebijakan dividennya. Nah, jadi misalnya di sini ada investor yang menyukai kebijakan dividen perusahaan yang lebih memprioritaskan kepada laba yang ditahan misalnya. Nah, dia mencari investor-investor yang menyukai keputusan tersebut gitu ya. Nah, di sini sebagai investor kita bisa melihat kalau kita bisa mengikuti atau kita juga ikut menyukai kebijakan dividen tersebut, kita bisa gabung di perusahaan tersebut. Tetapi kalau misalnya kita tidak tertarik atau kita tidak menyukai dengan kebijakan dividen perusahaan tersebut, kita bisa beralih ke perusahaan yang lainnya. Nah, di sini ada bagaimana cara kebijakan dividen dalam praktek yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini ada istilah atau ada sebuah model pembayaran dividen dengan konsep model dividen residual. Kalau dari katanya residual ini berarti sisa ya, nilai sisa. Dan kita lihat maksudnya di sini adalah perhitungan dividen yang diperoleh dengan menggunakan rumus laba bersih dikurangi dengan laba yang ditahan. Nah, laba bersih di sini dikurangi dengan rasio ekuitas sasaran dikali dengan total anggaran modal. Ya, nah jadi dividen itu merupakan sisa dari laba bersih dikurangi dengan laba yang ditahan, seperti yang sudah saya sebutkan di slide berikutnya tadi. Nah, di sini kita lihat sebuah contoh. Diperoleh laba 100 juta dolar. Kemudian rasio sasaran ekuitas 60%. Total anggaran modal 50 juta dolar. Nah, berarti saat ini perusahaan membutuhkan 50 juta dolar dikali 0,6 sama dengan 30 juta dolar dari ekuitas biasa. Sisa kebutuhan modal 20 juta dolar akan dipenuhi dengan utang yang baru. Nah, sehingga dari total laba yang 100 juta akan tersisa 70 juta dolar yang dapat dibayarkan sebagai dividen, yaitu dari 100 juta dikurangi dengan 30
juta ya, karena tadi kan perusahaan punya kebutuhan modal kan 50 juta dolar. Nah, dari 50 juta dolar tadi kan yang dari ekuitas tuh dipenuhi hanya 60%, berarti kan 30 juta dolar. Nah, sisanya dari hutang. Nah, berarti untuk ekuitas biasa kan perusahaan akan mengurangi dari total labanya ya, artinya perusahaan akan mengambil itu dari laba yang ditahan ya. Nah, sehingga hanya tersisa 70 juta dolar yang akan dibayarkan sebagai dividen. Jadi sisa. Nah, disinilah konsep residual tadi ya. Nah, kemudian ada lagi kebijakan dividen yang diterapkan oleh perusahaan, itu dengan model dividen reguler rendah ditambah dengan dividen ekstra. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa kebijakan perusahaan di mana perusahaan mengumumkan dividen yang rendah, kemudian dipertahankan terus oleh perusahaan meski bagaimanapun kondisi perusahaan, jadi tetap rendah terus nilai dividennya, tetapi perusahaan akan membayarkan dividen ekstra pada saat kondisi perusahaan membaik. Jadi sebenarnya ini sih beresiko juga sih bagi perusahaan dan juga terkadang dapat merugikan para investor gitu ya. Kenapa? Karena apa ya? Indikator untuk menyatakan kondisi perusahaan membaik itu kan relatif ya. Nah, jadi bagaimanapun kondisi perusahaan, dividennya tetap rendah gitu. Nah, ini akan sulit sekali ya bagaimana ininya, dan sebagai investor ini harus jeli menganalisa ini, apakah nanti bisa menguntungkan mereka atau justru sebaliknya. Dia ini harus dianalisa ya. Nah, sebagai perusahaan juga sebaiknya membuat kebijakan yang tidak merugikan para investornya. Nah, di sini ada prosedur pembayaran dividen. Kita lihat di sini ada tanggal deklarasi, yaitu tanggal di mana direksi suatu perusahaan mengeluarkan pernyataan yang mendeklarasikan dividen. Jadi di sini perusahaan itu mengumumkan akan membayarkan dividen. Nah, itu artinya. Kemudian ada tanggal pemilik tercatat. Nah, di sini perusahaan membuat daftar pemegang saham yang akan menerima dividen, ya. Kemudian tanggal ex dividen, tanggal di mana hak atas dividen berjalan tidak lagi dimiliki oleh suatu saham, biasanya 2 hari kerja sebelum tanggal pemilik tercatat ya. Kemudian tanggal pembayaran. Nah, ini yang paling penting, yaitu tanggal di mana perusahaan benar-benar mengirimkan cek pembayaran dividen. Nah, jadi ini biasanya ini ditentukan langsung tanggalnya ya, misalnya tanggal 5, tanggal 6, tanggal dan seterusnya. Dan ini harus diperhatikan oleh para investor. Selain kebijakan dividen berupa pembayaran dividen tunai atau laba yang ditahan, perusahaan dapat mengambil kebijakan dividen berupa pembayaran dividen dalam bentuk tambahan lembar saham. Kebijakan dividen saham ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar dan menurunkan harga saham di pasar. Nah, sebagai contoh, kita lihat jika perusahaan memberikan kebijakan dividen saham 5%, maka pemegang saham akan menerima 5 lembar saham tanpa biaya tambahan. Atau misalnya jika perusahaan memberikan kebijakan dividen saham 20%, berarti pemegang saham yang sama akan menerima 20 lembar saham yang baru. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini terlihat bahwa dengan adanya kebijakan ini tidak akan mempengaruhi posisi fundamental para pemegang saham saat ini. Artinya tidak akan mempengaruhi posisi investasi para pemegang saham saat ini. Nah, sebagai dampak dari kebijakan dividen saham ini, secara total jumlah lembar saham yang beredar akan naik. Ya, namun laba, dividen, dan harga per saham semuanya akan turun. Berikutnya ada kebijakan pemecahan saham atau stock split. Nah, ini sebenarnya tujuannya sama seperti kebijakan dividen saham tadi, di mana perusahaan ingin menambah jumlah lembar saham biasa yang beredar. Namun di sini perusahaan tidak ingin menambah investor yang baru. Ya, jadi perusahaan mengeluarkan kebijakan pemecahan saham atau stock split. Nah, sekali lagi sama seperti dividen saham, kebijakan pemecahan saham ini tidak merubah nilai investasinya, ya, tidak merubah fundamental
para pemegang saham. Nah, sebagai contoh, perusahaan memberikan kebijakan stock split 2:1. Artinya adalah perusahaan akan memberikan tambahan saham kepada para pemegang sahamnya yang sebelumnya hanya memiliki 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham. Atau misalnya perusahaan memberikan kebijakan stock split 3:1 atau 5:1 dan seterusnya. Jadi di sini perusahaan akan melipat gandakan jumlah saham yang beredar sehingga nanti dapat menurunkan harga saham perusahaan. Nah, kebijakan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan ketika terjadi kenaikan harga saham yang cukup tajam, sehingga perusahaan perlu mengambil kebijakan stock split ini, ya. Jadi nanti dapat menurunkan kembali nilai atau harga saham perusahaan tersebut. Kemudian ada lagi kebijakan perusahaan untuk membeli kembali saham yang mereka terbitkan. Nah, maksudnya di sini adalah tindakan perusahaan untuk membeli kembali sahamnya sendiri, sehingga akan mengurangi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan earning per share atau pendapatan per lembar saham. Nah, yang nantinya juga akan dapat menaikkan harga saham perusahaan. Nah, jadi begini, perusahaan itu melihat bahwa investor kurang tertarik dengan perusahaan mereka karena tingkat EPS-nya sangat rendah. Nah, untuk dapat meningkatkan earning per share atau pendapatan per lembar saham, perusahaan dapat membeli kembali saham mereka kepada investor, ya, tentu dengan harga yang sesuai dengan keinginan investor, ya. Nah, akibatnya adalah jumlah saham yang beredar akan berkurang. Nah, kalau jumlah saham yang beredar akan berkurang, tentu nanti EPS-nya akan meningkat, ya. Rumus earning per share itu kan laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nah, kalau jumlah lembar saham biasa yang beredar berkurang, tentu EPS-nya bisa ditingkatkan. Nah, nanti yang akan berdampak kepada harga saham. Nah, tentu kalau harga sahamnya naik, nah, akan menjadi daya tarik bagi investor untuk kembali berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, jadi intinya sebenarnya dalam kebijakan dividen ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan dividen, di mana nanti tujuannya adalah untuk mempertahankan para investornya dan untuk menarik minat investor baru yang suatu saat nanti dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, sampai di sini materi hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.